teman-teman, dalam video kali ini kami kelompok 9 dari kelas A akan membahas tentang perbandingan profesionalitas arsiparis dalam pelayanan peminjaman arsip statis di lingkungan universitas. Tema yang kami angkat adalah komunikasi efektif versus tidak efektif dalam layanan kearsipan. Kenapa sih topik ini penting? Karena arsip memang benda mati, tetapi yang menggerakkannya adalah komunikasi. Tanpa komunikasi yang baik, arsip tidak akan sampai ke pengguna yang membutuhkan. Dalam dunia kerja profesional, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama, terutama dalam konteks ini. Terdapat dua prinsip komunikasi yang perlu kita ingat, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensional dan irreversible. Kami akan menampilkan dua skenario. Skenario yang pertama itu komunikasi tidak profesional, dan yang kedua itu kita akan menampilkan skenario yang profesional. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke videonya. Mbak, mau minjem arsip dong. Arsip apaan? Tuh loh mbak, arsip buat keperluan skripsi, arsip lama lah pokoknya. Dari formulir. Hah? Formulir apaan mbak? Perasaan sih nggak pernah dikasih tahu dia harus ngisi formulir. Ya udah nih, isi dulu. Kan deh mbak. Nih mbak. Ini maksudnya mau arsip yang tahun berapa? Tahun 2019 mbak. Kamu tuh nulis yang jelas dong tahun berapa. Kan jadi nggak tahu mau minjem arsip yang mana. Ya udah, terus sekarang mana lampirannya? Loh, lampiran apa ya mbak? Aduh, kamu tuh gimana sih? Kamu masa mau minjem arsip nggak tahu prosedur peminjaman bagaimana? Ya udah sana, siapin dulu lampirannya. Ya udah deh mbak. Judes banget lagi. Mana tadi lampiran diminta nggak dijelasin. Nah, yang tadi merupakan contoh tidak profesionalitas dalam pelayanan peminjaman arsip. Dalam skenario tidak profesional yang terjadilah hambatan komunikasi yang jelas. Pertama, kita akan menganalisis isi pesan. Informasi tidak lengkap, peminjam hanya bilang arsip lama, tanpa spesifikasi yang jelas. Petugas juga tidak menjelaskan prosedur dengan baik. Kemudian untuk komunikasi verbal, nada bicara yang ketus, malas, sarkastik, seperti Arsip apaan? Dari formulir. itu menunjukkan tidak profesionalitas dan komunikasi tidak efektif. Yang ketiga, untuk komunikasi nonverbal seperti membuat peminjam merasa jengah karena pelayanan yang tidak baik. Untuk yang terakhir, yang keempat, dimensi hubungan komunikator dan komunikan terjadi ketimpangan dan tidak sehat. Peminjam merasa tidak dihargai, petugas terlihat lebih berkuasa dan arogan. Hal ini memicu kesalahpahaman, emosi negatif, dan juga konflik yang berarti. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi Kak, silakan masuk. Terima kasih Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Jaisahak, mahasiswa Manajemen Rekod dan Arsip semester 7. Tujuan saya ke sini, saya ingin meminjam arsip laporan hasil survei pengelolaan arsip dinamis pada unit kerja program pendidikan vokasi tahun 2019 untuk keperluan penelitian skripsi saya. Baik Kak, jadi di sini Kakak ingin meminjam arsip ya? Jadi kalau Kakak ingin meminjam arsip, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Pertama-tama, saya meminta Mbak untuk mengisi formulir peminjaman untuk arsip. Nah, kemudian setelah itu apakah Mbak sudah terdapat fotokopi KTM dan fotokopi surat pengantar dari dosennya? Karena diperlukan untuk keperluan administrasi, Mbak. Kebetulan saya sudah menyiapkan semua dokumen administratif yang diperlukan, jadi saya tinggal mengisi formulirnya saja nih Mbak. Baik, karena formulirnya saya lihat sudah diisi, kemudian berkas-berkasnya sudah lengkap, mohon Kakak tunggu sebentar, saya langsung kasih ini ke petugas arsipnya untuk dapat langsung diproses. Mohon tunggu sebentar ya Kak.
Oh iya Mbak, ada yang bisa dibantu? Baik, di sini terdapat mahasiswa. Dia ingin meminjam arsip. Judulnya Laporan Hasil Survei Pengelolaan Arsip Dinamis pada Unit Kerja Program Pendidikan Vokasi tahun 2019. Nah, kira-kira ada tidak ya Mbak? Bisa tolong dicarikan? Ya, tapi ini berarti formulirnya kan sudah lengkap. Apakah untuk berkasnya sudah lengkap? Dokumen pendukung, lampirannya? Dokumen pendukung dan kemudian formulir peminjamannya semuanya sudah lengkap Mbak. Untuk arsip yang diminta ini udah ketemu. Ini bentuk fisik ya, kalau ingin yang digital boleh diajukan kembali ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Ya sama-sama, semoga membantu. Baik Kak, ini untuk peminjaman arsip yang Kakak cari. Sebelum itu saya jelaskan dulu untuk arsip yang Kakak pinjam itu tidak bisa dibaca di luar ruangan selain ruangan baca kami. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya Kak. Ya Mbak, atas bantuannya. Sama-sama Kak, apabila Kakak masih perlu bantuan atau terdapat kendala, bisa langsung ke sini lagi ya. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana komunikasi efektif dijalankan oleh petugas layanan atau front officer dan arsiparis. Mari kita analisis dari sisi yang pertama, itu isi pesan. Yang kedua, yaitu komunikasi verbal. Untuk mengisi formulir peminjaman, mohon tunggu sebentar ya Kak. Yang ketiga, untuk komunikasi nonverbal seperti yang terakhir ya ada dimensi hubungan, yaitu terjalinnya hubungan yang setara dan profesional antara petugas pelayanan dan juga peminjam. Peminjam merasa dihargai dan petugas juga tidak merasa lebih berkuasa. Hal ini menciptakan rasa percaya dan kenyamanan dalam pelayanan. Sebagai penutup, mari kita kaitkan kedua skenario tersebut dalam teori ilmu komunikasi, seperti prinsip-prinsip komunikasi menurut Deddy Mulyana. Yang pertama, komunikasi bersifat non-sekuensional. Yang kedua, komunikasi bersifat irreversible. Yang ketiga, komunikasi memiliki dimensi isi dan juga hubungan. Yang keempat, setiap perilaku berpotensi komunikasi. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif dalam pelayanan arsip tidak hanya memperlancar proses peminjaman, tetapi juga membangun citra yang profesional pada layanan kearsipan. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat merusak hubungan, menghambat tujuan, dan menimbulkan kerugian waktu serta tenaga. Sekian dari kelompok 9, terima kasih.